Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita terima dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disadari atau tidak, kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita pernah dituntut atau menuntut orang lain. Katakanlah dalam suatu contoh di dunia pekerjaan, seorang pimpinan, seorang atasan, ada kalanya akan menuntut bawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan yang ia inginkan. Atau juga di dalam hubungan relasi berkeluarga, ada kalanya orang tua menuntut anak untuk terus melatih diri dan menggiatkan diri untuk tekun belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, tuntutan tidak selalu memiliki makna yang negatif. Ada kalanya tuntutan itu memang diperlukan untuk membuat seseorang menjadi lebih baik lagi, untuk membentuk seseorang supaya ia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang lebih disiplin, menjadi pribadi yang tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hal yang sama juga dilakukan dan kita rasakan melalui bacaan kita pada hari ini. Di dalam Mika 6 ayat 8, di situ dikatakan bahwa Tuhan menuntut umatnya untuk melakukan beberapa hal. Tentu tuntutan yang Tuhan berikan kepada umatnya, yang Tuhan berikan kepada manusia, ini bukanlah tuntutan yang dimaknai secara negatif. Tuntutan ini adalah tuntutan yang positif untuk membentuk manusia, untuk membentuk umatnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Nah, kira-kira dari bacaan kita, tuntutan apa saja yang Tuhan ingin supaya kita lakukan? Di situ ada 3, Bapak Ibu Saudara. Tuntutan yang pertama, Tuhan ingin supaya kita selalu berlaku adil. Adil di sini artinya kita tidak berat sebelah. Ketika kita menjalin relasi dengan orang lain, kita tidak pilih-pilih. Ketika kita harus membuat suatu keputusan, kita tidak memihak pada pihak-pihak tertentu, tetapi semua dilakukan secara adil, semua dilakukan dengan adanya keterbukaan, tidak berat sebelah atau tidak memihak pada pihak tertentu. Berlaku adil. Lalu tuntutan yang kedua adalah Tuhan ingin supaya kita mencintai kesetiaan. Kesetiaan ini artinya kita diajak dan kita diajarkan untuk taat, untuk patuh, untuk menjalankan segala sesuatunya, tugas, perintah itu dengan setia. Tidak bolong-bolong, tetapi kita benar-benar mau melakukannya karena kita benar-benar mencintai pekerjaan tersebut dan kita mau melakukannya dengan penuh kesetiaan. Lalu tuntutan yang ketiga, Tuhan ingin supaya umatnya hidup dengan rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup rendah hati mengajarkan kita supaya kita tidak jatuh di dalam kesombongan, supaya kita tidak angkuh, supaya ketika kita mendapatkan pujian atau ketika kita melakukan kebaikan, tidak ada motivasi-motivasi yang keliru yang menyertainya. Tetapi sebaliknya, ketika kita mendapat pujian,
Ketika kita melakukan kebaikan, maka tetaplah kita bersikap rendah hati. Tetaplah kita menunjukkan pribadi yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan di hadapannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan menuntut kita untuk melakukan 3 hal tersebut, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Mari kita maknai tuntutan dari Tuhan itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi justru sesuatu yang menjadikan kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati.